Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi terang dunia, untuk hidup sesuai dengan panggilan. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami, membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu, dan biarlah khotbah ini memberi semangat bagi setiap kami yang mendengarnya untuk hidup menjadi saksi-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui perjumpaan dengan Kristus, remaja dan pemuda siap keluar dari zona nyaman dan menjadi saksi bagi Kristus di lingkungan di mana mereka berada. Bahan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah saudari merasa nyaman dengan apa yang dimiliki sekarang? Entah itu di rumah, di sekolah, dengan teman-teman, di media sosial, atau dimanapun lingkungan teman-teman berada. Apa jadinya ya kalau kita terlalu lama tinggal di zona nyaman itu? Kita sering mendengar bahwa perjumpaan dengan Kristus mengubah segalanya. Tapi apa artinya itu bagi kita sebagai remaja? Terkadang kita merasa dunia ini penuh dengan tekanan. Entah itu dari teman-teman, sekolah, keluarga, atau dimanapun itu. Kita mungkin merasa terjebak dalam rutinitas atau zona nyaman yang hanya membuat kita fokus pada diri sendiri. Namun perjumpaan dengan Kristus mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman. Kristus datang untuk memberi kita hidup yang lebih berarti, yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita sebagai remaja dan pemuda dipanggil untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi terang bagi dunia yang penuh tantangan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudari melihat lampu kecil yang padam di sebuah ruangan? Sekecil apapun lampu itu, ketika dinyalakan, ia pasti mampu menerangi seluruh ruangan. Begitu juga dengan kita. Setelah berjumpa dengan Kristus, kita tidak hanya bisa diam dan menunggu di zona nyaman. Tak peduli seberapa kecil atau rendahnya kita di mata manusia, tak peduli seberapa kecilnya perbuatan baik kita di mata manusia, sebab segala sesuatu yang hebat menurut ukuran manusia belum tentu layak di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini kita harus keluar dari zona nyaman dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keluar dari zona nyaman, kita juga tidak hanya bisa berbicara tentang fisik, karena terkadang zona nyaman kita ada di dalam pola pikir kita. Kenyamanan untuk hanya ikut arus, takut berbicara tentang iman dan kebenaran, atau takut dikatakan sok suci sehingga tidak berani mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman dan membantu orang lain yang membutuhkan. Tapi saya yakin saudara-saudari tidak ingin melakukan hal itu, karena firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk tidak menyesuaikan diri dengan dunia ini. Dunia yang hanya mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri, mengejar kesenangan sementara, dan takut untuk membawa perubahan. Firman Tuhan pernah mengatakan, janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri, supaya kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah yang sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari zona nyaman berarti mengambil langkah yang lebih besar, berbicara tentang kasih Kristus dan bersaksi melalui tindakan. Misalnya saat saudara-saudari berada di sekolah dan ada teman yang mengalami bullying, apakah saudara-saudari akan tetap diam dan membiarkan mereka sendiri? Atau akan ikut-ikutan supaya terlihat keren dan hebat? Atau sebaliknya akan menjadi terang dengan memberikan perhatian dan doa kepada mereka? Mungkin akan terasa sangat sulit untuk melakukan hal itu, tapi inilah yang dimaksud dengan menjadi saksi Kristus yang hidup. Menjadi saksi Kristus berarti membawa kasih-Nya di setiap aspek kehidupan kita, baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun lingkungan kita berada. Kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang Tuhan saja, tapi juga untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup
hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang akan melihat perbedaan dalam diri kita. Mereka akan melihat bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita bersikap terhadap teman yang berbeda pandangan, atau bagaimana cara kita membawa kedamaian di tengah konflik yang terjadi. Dan itulah saatnya kita menjadi saksi Kristus yang hidup, yang bukan hanya sekedar kata-kata. Coba saudara-saudari bayangkan jika setiap remaja dan pemuda mulai membawa kasih Kristus di setiap kehidupannya. Sungguh luar biasa betapa besar dampaknya. Dunia akan melihat bahwa kasih Kristus hidup di dalam kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Kristus bukanlah sebuah pengalaman yang hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu juga adalah sebuah undangan untuk menjadi saksinya di dunia ini. Beranilah keluar dari zona nyaman dan biarkanlah hidupmu menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Minta pertolongan supaya kita bisa dimampukan untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi saksinya di dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memanggil kami untuk menjadi terang dunia. Berikan kami keberanian untuk keluar dari zona nyaman kami dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih-Mu dan semoga banyak orang datang kepadamu melalui perbuatan baik yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.